Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Amelia dengan NIM C2401231-054. Di sini saya akan sharing ataupun memaparkan materi pada praktikum biologi perikanan minggu ketiga, yaitu materi reproduksi pertama. Adapun tujuan praktikum kami pada kali ini yaitu memahami tentang tingkat kematangan dari gonad suatu jenis individu ikan, kemudian dapat memprediksi waktu pemijahan dan tahap perkembangan untuk rekrutmen. Selain itu juga untuk menjelaskan fase-fase pada perkembangan gonad. Pada materi reproduksi pertama diawali dengan pembahasan TKG. Pasti nanya kan, TKG itu apa? TKG ialah tingkat kematangan gonad, yaitu tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah menurut Effendi 1979. Nah, penentuan IKG yaitu indeks kematangan gonad dan tingkat kematangan gonad tersendiri itu memiliki peranan penting dalam konsep biologi perikanan nih. Informasi ini berguna untuk mengetahui perkembangan antara gonad yang masak dengan stok yang ada di perairan, ukuran pemijahan, musim pemijahan, lama pemijahan, dan dalam suatu siklus tersebut. Dengan mengetahui TKG dan IKG, kita dapat memprediksi tingkat rekrutmen dan pengelolaan sumber daya di perairan. Perlu diketahui juga nih teman-teman, ikan yang periode hidupnya pendek akan lebih cepat mengalami kematangan, begitu juga sebaliknya. Nah, penentuan tingkat kematangan gonad dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara morfologis. Pengamatan berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati secara visual. Model ini banyak dilakukan dan dipakai oleh para peneliti, terutama ikan yang ukuran gonadnya besar dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun, pada metode ini memiliki bias yang besar teman-teman, karena penelitian ini bersifat seperti subjektif dan juga memiliki ketelitian yang rendah. Nah, yang kedua ada metode secara histologis, yaitu pengamatan dengan cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Metode ini banyak dipakai untuk gonad ikan yang gonadnya kecil dan mikroskopis. Metode ini lebih teliti tetapi memerlukan waktu yang lama sehingga kurang praktis untuk penelitian di lapangan dan waktu yang terbatas. Nah, semua metode dari kedua metode tersebut ada plus minusnya nih, seperti yang tadi saya sebutkan. Pembahasan selanjutnya yaitu pada analisis data pada submateri indeks kematangan gonad atau IKG. IKG adalah perbandingan dari berat gonad terhadap tubuh ikan. Nilai IKG sebenarnya bisa dijadikan untuk penentuan tingkat kematangan gonad, karena peningkatan IKG akan terjadi seiring dengan meningkatnya tingkat kematangan gonad ikan tersebut. Selanjutnya ada yang namanya sex ratio atau sex ratio, yaitu bagian dari jantan atau betina dalam populasi. Nilai dari proporsi berdasarkan jenis ikan yang diamati karena adanya perbedaan tingkah laku seks, kondisi lingkungan, dan penangkapan. Proporsi penting untuk melihat perbandingan atau rasio dari masing-masing jenis kelamin ikan yang ada di perairan. Pendugaan rasio ini kemudian dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam produksi, rekrutmen, dan konservasi sumber daya ikan tersebut. Memasuki pada langkah praktikum yang tentunya kita akan membawa SOP atau perlengkapan yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum pada hari itu. Nah, itu salah satunya yaitu cawan Petri, alat bedah, masker, serta latex dan APD untuk ke laboratorium biologi perikanan. Setelah melakukan pengecekan SOP, kita akan ke laboratorium setelah memakai APD. Nah, pada awalnya itu kita diberi spesimen atau organ gonad pada ikan yang telah diformalin dengan formalin 10%. Lalu kita ada menggunakan 3 metode kerja nih teman-teman. Yang pertama itu ada metode kerja volumetri, di mana kita menganalisis gonad ikan dengan cara menentukan volumenya terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu ada gravimetri, yaitu dengan bobotnya terlebih dahulu. Nah, yang ketiga ada metode kerjanya gabungan, yaitu gabungan dari kedua metode sebelumnya yang telah saya sebutkan. Kebetulan saya mendapatkan kebagian pada metode kerja volumetri.
pertama itu kita menyiapkan aquades pada gelas ukur, kemudian kita memasukkan gonat ikan betina, dan juga kita teliti dulu ukur air aquades yang di dalamnya itu sebelum dan sesudah dimasukkan gonat tersebut. Nah, setelahnya diukur ada pertambahan 0,2, kita akan memburai gonat ikan tersebut. Setelah memburai, kita menghitung satu persatu telur dari gonat tersebut. Dan dari gonat tersebut terbagi menjadi 3, yaitu anterior, middle, dan posterior. Anterior itu terdapat yang ada belahan, yang middle yang di tengah, dan posterior yang di ujung. Kami menghitung telur-telur dari gonat ikan tersebut menggunakan counter gitu teman-teman, dan bisa dibilang memakan waktu yang cukup lama karena butuh ketelitian dan juga perhitungan yang akurat seperti itu. Nah, dan juga setelah menghitung telur-telur dari gonat ikan betina itu satu persatu, kita akan menghitung sekunditas pada sheet per kelompoknya itu teman-teman. Nah, mungkin itu aja ya pengalaman maupun pemaparan materi dari saya, dan sampai jumpa di praktikum biologi perikanan berikutnya. See you.